Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss Franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD dan kita lihat dulu di time frame weekly. Setelah apa yang sudah saya sampaikan ya di analisa weekly di minggu kemarin, di mana Euro USD saat ini setelah terjadi impulsif bullish di minggu kemarin ya, dan di minggu ini gambaran daripada analisa yang sudah saya sampaikan di pair USD terjadi penurunan ya, ada koreksi minimal di wilayah support 0.98085 sampai dengan area 50% 0.97900. Besar kemungkinan kalau kita lihat posisi seperti ini ya, ada koreksi minimal mendekati area 50% atau area 38,2%. Untuk hari ini kecenderungannya besar kemungkinan akan terjadi kenaikan hingga menyentuh area resistennya, yaitu di 0.99268. Itu adalah menjadi target kita hari ini. Sekarang kita lihat di time frame daily. Dari pergerakan hari kemarin terjadi long legs doji dan sempat terjadi breakout area trendline ya, area trendline yang menjadikan area symmetrical triangle seperti ini ya, dimana pergerakan daripada lower high makin turun dan lower higher low makin naik. Posisinya ketemu di suatu titik dan posisi saat ini masih bergerak menjauh daripada area trendline. Dorongan kuat pada buyer terlihat jelas ya posisinya, sampai dengan kalau kita lihat dari posisi terakhir yang ini ya, nih ada ekor panjang bodi besar. Dan kemarin ada sedikit konfirmasi bahwasanya terjadi long legs doji, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan seimbang dan ditutupnya di candle warna hijau. Apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya? Yang pastinya akan menguji kuat wilayah 0.99268 ya, yang menjadi titik resisten terdekatnya daripada pergerakan Euro USD saat ini. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam untuk kita cari tahu apa yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Dari pergerakan terakhir nih ya, kemarin kita gambarkan skenarionya sempat terjadi penurunan, tapi memang turunnya tidak sampai dengan wilayah yang tertera di sini yang sudah kita gambarkan, tapi hanya tertahan di area 50% sampai dengan 0.98086 area support. Ekornya nyentuh sedikit baru dia naik, tapi secara arahan sih sudah sesuai ya, turun kemudian dia naik. Dan hari ini kalau kita perhatikan ada posisi area order block ya yang kita gambarkan. Tapi menurut saya gambaran saya karena dorongan daripada buyer ini sangat kuat. Adapun nanti menyentuh order block tapi turunnya kayaknya nggak terlalu besar ya penurunan daripada pergerakan ini. Besar juga hari ini akan menyentuh ke area sini, baru dia koreksi sedikit, baru dia akan naik membentuk sebuah gelombang ya, dimana impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif sampai dengan targetnya adalah resisten tertingginya di kisaran ini. Ini ada order block yang terkuat yang dimana mendorong daripada posisi terakhir penurunannya adalah ini. Ini yang menjadikan poin utama untuk minggu ini, area ini ya. Ini minggu ini targetnya sampai dengan posisi ini untuk Euro USD. Gambarannya di sini dia ada area order block utama ya, major order block yang sangat kuat menurut saya akan menguji wilayah tersebut, yaitu di kisaran ini. Saya tandain dulu, yaitu di 0.99606 ya, gambarannya di situ. Oke, saya blok. Nah, kita udah dapat target utama di minggu ini. Dan sekarang kita akan mencari titik yang bagus untuk kita buy ya, setelah dia ada kenaikan dan posisinya saat ini masih sesi Asia ya, terjadi kenaikan di pembukaan tadi pagi. Dan kalau kita perhatikan sebentar dengan posisi seperti ini, adapun area yang mungkin bisa kita jadikan titik entry ya, minimal adalah wilayah ini ya. Ini kita lihat dulu 50% daripada pergerakan di hari kemarin ya, ini 50% ya, kurang lebih di wilayah support ini. Nanti pantau dulu wilayah ini untuk kita bisa dijadikan titik entry-nya.
Kalau kita kasih penebalan, nih wilayah pantau untuk hari ini di market Euro USD. Jika mana di area ini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy ya, karena saya selalu menunggu potensinya dia minimal koreksi dulu baru dia akan naik. Tapi kalau memang dorongan buyer kuat, tidak ada koreksi, maka besar kemungkinan juga hal yang sama terjadi, kenaikan berlanjut hingga menuju wilayah order block daripada 50%-nya 0.99131 sampai dengan 0.99267, minimal mendekati wilayah ini. Makanya kalau ini terjadi koreksi baru dia akan naik. Tetap saya akan tunggu di wilayah tersebut. Adapun kalau nanti dia tidak ada koreksi, nggak apa-apa, kita akan tunggu dulu. Minimal saya tawar dulu harganya sampai sini ya. Pantau wilayah ini. Jika mana ada single pattern, double pattern, atau triple pattern yang memberikan potensi kenaikan ya, baru di buy, stop loss di bawah dengan target minimal area order block di sini. Dengan tertinggi resistennya di 0.99268. Oke, ini gambarannya dari market Euro USD. Sekarang kita lanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu time frame weekly-nya. Di time frame weekly terjelas ya terjadi kenaikan. Susunannya juga membentuk yang low-nya juga makin ke atas ya. Ini low makin ke atas ya kan. Kemudian posisinya juga saat ini target yang sudah kita gambarkan ya adalah high weekly sampai dengan resistennya 1.14952. Besar kemungkinan untuk hari ini akan mendorong kuat ya, meskipun di posisi minggu pertama hari Senin kemarin dorongan seller cukup signifikan sekali di market GBP USD. Kita lihat lagi di time frame daily. Oke, di time frame daily yang terjadi posisi memang tekanan seller ya kemarin kuat untuk market GBP sendiri, di mana ada penolakan di area resisten 1.13800. Tapi posisinya dorongan buyer ini dia dari ini ya, ekor panjang dan bodinya besar. Ini dorongan buyer sangat kuat nih dari candle sebelumnya di hari Jumat. Ini yang memberikan identifikasi bahwasanya harga akan kecenderungannya bergerak ya menuju area targetnya, yaitu di 1.14398 sampai dengan 1.14952, di mana akan memakan daripada candle hari kemarin. Bullish pin bar ini memberikan dampak yang cukup kuat ya, karena sebenarnya kalau Anda lihat nih sempat terjadi kenaikan ya, baru dia menetralkan posisi harga, dia turun, dan baru saat ini pagi ini ya sesi Asia sudah ada penguatan, besar kemungkinan akan terjadi menuju wilayah targetnya. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam untuk kita memastikan hari ini ya seperti apa kondisi dari market GBP USD. Nah ini perhatikan, setelah ada jam market ya, kemarin ada gap up, kemudian dia nutupin gapnya, baru dia naik. Nah di penutupan ada doji ya, nih di penutupan untuk GBP USD di time frame 4 jam ada doji, dan konfirmasi saat ini sangat kuat sekali bullish ya, impulsif, yang dimana memberikan konfirmasi bahwasanya ini nanti kalau pukul 8.00 pagi maka ini mengidentifikasi kekuatan buyer ada di posisi yang saat ini. Dari penerusan nih, lihat nih long leaf doji impulsif ya, ini juga ada doji impulsif, maka besar kemungkinan akan terjadi kenaikan. Berlanjut, yang pasti akan pertama akan resisten di sini ya. Ini ada resisten, ini juga ada resisten terdekatnya, dan kemarin juga ada resisten yang terbentuk area di sini. Ini resisten tertingginya di hari kemarin. Ya, kurang lebih 1.14075 menjadi wilayah resisten terdekat yang terbentuk di hari Senin. Kita akan belajar lagi di time frame 1 jam untuk kita buat skenario untuk trading plan saya. Bisa Anda lihat. Yang pertama kita tadi melihat posisi di sini ya. Ada potensi pembentukan doji di akhir sesi penutupan dan sekarang adalah impulsif. Maka apakah untuk saat ini ya, apakah untuk saat ini akan bergerak berlanjut? Menurut saya dengan adanya area kecil ya, di time frame kecil di sini ada high yang dimana terjadi breakout. Nah ini ya, perhatikan. Kalau secara detail ini kan tertahan dan dia terus turun, tapi di sini baru dia naik setelah membentuk sebuah low terbaru di sini di posisi hari kemarin. Target kita kan sampai sini nih, tapi tidak sampai area sini ya, hanya tertahan di wilayah ini.
Dan besar kemungkinan untuk hari ini adapun dia naik ya, dia break dulu di area resisten. Bisa juga posisinya retest dulu ya, setelah dia naik sampai area sini dia retest baru dia naik. Kemungkinan besar seperti itu dengan pencapaian area targetnya high weekly. Jadi kalau menurut saya ini akan terjadi penerusan hingga breakout ya, wilayah resisten terdekatnya 1.13369 setelah pembentukan daripada candle-candle seperti ini ya, dan dia akan naik, baru dia akan terkoreksi minimal mendekati wilayah ini ya, baru dia akan naik lagi menuju high weekly-nya sampai dengan area ini. Oke, ini gambaran saya dari market GBP USD ya. Jadi posisinya kalau untuk kita entry, saya lebih baik menunggu koreksi dulu ya. Saya biarkan dulu ini naik. Tapi kalau naiknya dia ekstrim sampai dengan wilayahnya resisten terjadi di hari kemarin, mungkin saya nggak akan entry. Tapi kalau minimal dia dari area resisten ini terjadi koreksi, nanti minimal kita bisa ambil posisi buy di kisaran area sini. Karena kecenderungannya memang kuat naik ya. Tapi posisi terakhir di sini ada setelah dia menutup daripada gap ini membentuk sebuah seperti bullish flag ya, bisa terjadi bullish flag, maka posisinya akan kecenderungannya kuat naik setelah dia breakout. Saya cari retest dulu, baik retest area resisten atau mendekati wilayah sini. Oke, jadi ini gambarannya. Jadi pantau wilayah ini ya. Kalau teman-teman mau nungguin, mungkin candle merah ini yang menjadikan acuan saya untuk target untuk saya melakukan buy ya, wilayah ini. Jadi saya pantau wilayah ini. Jadi nantinya ini wilayahnya area berapa? 113 nih ya. Nah itu 1.1.13025 sampai dengan 1.13167. Oke. Sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah Aussie USD. Tetap kita lihat di time frame weekly-nya perkembangan untuk awal minggu ya, awal minggu. Nah, ini pas banget ya kalau kita lihat Aussie USD. Koreksinya pas di area pantau, area 50% sampai dengan 38,2% setelah membentuk bullish engulfing, dia koreksi, dia naik. Ini dorongan untuk time frame weekly yang akan bergerak Senin sampai dengan hari Jumat, kemungkinan besar akan naik. Targetnya menurut saya adalah wilayah 38,2%, yaitu 65387, 0.65387 targetnya sampai sini. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, time frame daily pergerakan di hari kemarin. Nah, ini hari kemarin pergerakannya ya. Anda bisa lihat posisinya saat ini seperti ini. Ya, terjadi impulsif, bearish dan tertahan di 50% daripada pembentukan bullish di weekly kemarin. Dan pagi ini sudah mulai menguat, posisinya akan melawan daripada seller yang terbentuk di hari kemarin. Tepat berada di high weekly, memang kalau kita lihat sempat terjadi naik ya. Ini menjadi high weekly-nya tapi terjadi koreksi 50%, tertahan di area 0.62815 sampai dengan 0.63074 dan posisinya pagi ini sudah terjadi kenaikan. Sekarang kita lihat time frame 4 jamnya untuk hari ini, peluangnya seperti apa. Oke, untuk hari ini sebentar. Ini saya lihat dulu posisinya menurut saya ya. Potensi yang bagus adalah ini, sebentar saya hapus dulu. Oke, sebentar ya, banyak coret-coretan yang belum saya rapikan lagi. Menurut saya sih gambarannya adalah area ini saya hapus. Oke, saya melihat potensi kuat ya, potensi kuat setelah terjadi breakout nantinya ya. Breakout area ini kan ada area resisten yang di hari kemarin nih ya, sempat terjadi penurunan, maka area terakhir daripada penurunan ini sudah kesentuh ya. Saya mencari area yang fresh adalah yang di atas ini. Ini ada potensi pembentukan order block di sini ya, di mana order terakhir dari bank-bank besar terjadi di area sini. Maka ini saya tandain. Ini area ini akan dituju mungkin di minggu ini ya. Bisa juga akan terjadi pembalikan di wilayah ini ya. Tapi nanti kita pastikan lagi seperti apa strukturnya dan kita tandain dulu ya teman-teman. Seperti ini menjadi area batas bawahnya dan posisinya kita akan kasih penebalan dan kasih tanda area order block. Nah, oke, kita sudah mendapatkan area target di atas dan kita tinggal mencari titik potensi di mana terjadi
penurunan ya. Penurunan dulu dan dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi yang pasti kalau dengan posisi seperti ini kuat banget ya naiknya. Nih. Ini ada long legs doji 2 kali baru konfirmasi saat ini bergerak candle warna hijau. Ini akan menguji kuat wilayah terdekatnya yaitu low monthly, kemudian area di sini juga ada area resisten, yaitu Anda bisa lihat ada area resisten di mana support juga ini menjadi support become resisten. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jam untuk kita pastikan skenario yang lebih detailnya untuk market GBP USD. Secara keseluruhan memang ini adalah wilayah konsolidasi ya. Konsolidasi besar dan kemarin sempat terjadi kenaikan tertingginya di area ini yaitu di kisaran 0.64120 ya, dan posisi saat ini masih bergerak naik. Oke. Persiapan saya sih sebenarnya kalau lihat posisi ini, kalau posisinya ini bisa naik dulu lebih baik ya, baru kita nanti tarik landainya. Tapi untuk saat ini sih memang masih bergerak terbatas. Adapun wilayah pantau di sini ya tetap menjadi pilihan ya, tetap menjadi pilihan jika mana dia terkoreksi minimal mendekati wilayah ini untuk kita bisa dijadikan titik entry. Dan saya akan merubah ya. Minimal kalau dia ini naik, dia koreksi dulu di area 38,2% menjadi titik pantau, baru saya akan buy dengan target minimal high yang terjadi di hari kemarin. High-nya itu ini menjadi resistennya. Sebentar saya pasin dulu. Oke. Ini wilayah resisten. Jadi skenario saya untuk GBP USD saya melihat nih akan terjadi kenaikan dulu ya, terjadi kenaikan minimal menyentuh wilayah ini ya, baru nanti terkoreksi sampai sini, baru dia akan naik ya. Naik minimal menuju wilayah sini. Ini gambarannya ya. Jadi saya lebih baik saya menunggu potensi ketika dia sudah naik dan koreksi. Dan di area inilah yang akan kita pantau ya, 38,2%, yaitu di 0.63074. Ini nanti kita akan pantau. Kalau nantinya memang di area sini masih terbreakout sampai dengan di bawah low di hari kemarin, maka potensi yang akan saya tunggu adalah wilayah ini yang menjadi wilayah target ya. Sudah saya tandain targetnya sampai sini. Kalau memang dia turun, minimal gambarannya untuk Aussie USD masih kecenderungannya kuat naik. Oke, kita berlanjut di market USD Kanada dan kita lihat dulu time frame weekly. USD Kanada di posisi kemarin ini juga hal yang sama ya, koreksi 50% daripada bearish engulfing. Dan dorongan seller terjadi pagi ini, terlihat penurunannya ya. Nih, besar kemungkinan akan melanjutkan penurunan dan targetnya adalah wilayah supportnya 1.35029. Oke. Sekarang kita lihat time frame daily. Di time frame daily secara keseluruhan memang masih membentuk sebuah area konsolidasi besar di wilayah ini. Biasanya kalau seperti ini sih saya susah ya untuk pengambilan posisinya karena masih bergerak signifikan. Anda bisa lihat aja ekor-ekor dan di bawah dan di atas ini kecenderungannya gumpal dari satu posisi yang dimana tidak ada pembentukan tren naik ataupun tren turun yang jelas. Posisinya seperti itu. Secara daily kemarin pun dia naik tapi tertahan di posisi ini dan dia turun lagi, dan saat ini masih bergerak terbatas juga ya posisinya. Tapi coba kita lihat lagi ya di time frame yang lebih kecil, mungkin bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil dari posisi saat ini. Oke, ini posisinya kalau kita lihat seperti membentuk sebuah ini ya, apa namanya, cup and handle ya. Nah, ini ada cup and handle seperti itu dari posisinya cup and handle. Ini kalau nantinya sampai area sini ada penolakan, dia membentuk handle baru dia turun lagi. Gambarannya sih seperti itu ya. Tapi ya itu kita lihat dulu. Saya akan mencari titik kenaikan terakhir adalah posisinya yang terbawah, targetnya minimal hari ini adalah wilayah ini. Nih ya. Ini Anda bisa lihat di time frame 4 jam. Tapi minimal kalau kita mau sell, ini sih sebenarnya sudah ada long legs doji ya. Nih, di time frame 4 jam long legs doji, kemudian konfirmasi candle warna merah. Artinya akan kuat dorongan menuju wilayah ini. Ke area terdekatnya adalah low terakhir kemarin di 1.36071 ya, minimal ke sini. Tapi kita lihat lagi lah di time frame 1 jamnya untuk melihat potensinya seperti apa pergerakannya. Sebentar.
Oke, dia sudah breakout ya. Kemarin sempat breakout di sini dan terjadi kenaikan menyentuh wilayah resistennya yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari wilayah ini ya. Dan terjadi penurunan setelah dia sideways dan saat ini menuju area sini. Kalau kita perhatikan posisinya ya, ini besar kemungkinan akan menuju ke sini dulu ya, menuju ke sini. Nanti kita lihat responnya. Kalau area di sini terjadi penolakan ya, area support ya, ini saya ganti yang bawah ini adalah support terbentuk di hari sebelumnya. Sebentar. Ini saya akan geser di sini yang menjadi area supportnya. Jadi menurut saya kecenderungannya turun ya. Tinggal nanti posisinya kita lihat aja di area low weekly ini, karena menurut saya kecenderungannya dari dia turun ke sini, baru dia koreksi, baru dia naik ya. Jadi yang saya akan tunggu adalah wilayah ini nantinya. Jadi minimal kalau kita buatkan skenarionya untuk market USD Kanada, saya biarkan dulu dia turun ya. Kalau teman-teman mau sell boleh di sini, sell pasang stop loss di atas ya. Dengan target minimal adalah wilayah ini. Supportnya yaitu di 1.36060, baru dia akan terkoreksi minimal sampai sini, baru dia akan turun melanjutkan, dan area support berikutnya yang akan terbreakout dan menuju 1.35595. Ini gambarannya ya dari market USD Kanada, kecenderungannya adalah turun. Oke. Sekarang kita akan berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Ada potensi yang bisa kita dapatkankah di potensi USD Jepang Yen setelah penurunan terakhir? Di time frame weekly terakhir terjadi penurunan ya, dan posisi di minggu ini bergerak cukup signifikan dan melawan daripada seller, dan posisinya menguat di candle hijau. Apakah ini hanya sebatas area? Kalau saya lihat sih memang area konsolidasi ya. Antara high sama low terakhir di sini nih kelihatan seimbang. Makanya kita coba lihat di time frame yang lebih kecil dulu, time frame daily. Apa yang terjadi di hari kemarin? Nah, di hari kemarin kan ini memang tren turun nih. Ya, ini kan kuat banget lawannya, dia memakan daripada beberapa hari ke belakang dalam satu candle. Dan di hari Senin kemarin terjadi penguatan menguji 50% daripada impulsif bearish ini. Dan menurut saya karena potensi saat ini dorongan daripada indeks dolar pun tidak terlalu besar ya untuk kenaikannya. Jadi kemungkinan besar akan melemah ya untuk USD Jepang Yen. Target saya minimal daripada pembukaan hari ini, karena ini kan range-nya besar sekali ya. Kalau kita lihat di daily sebelumnya range-nya kecil, dan besarannya range-nya yang hari Jumat dan hari Senin ini mengikutin, dan akan terjadi normal range kemungkinan besar di hari Selasa ini. Maka di sini saya akan tandain dulu yang menjadikan acuan open daripada bulls ya, candle bulls di hari kemarin ini menjadi open bulls terakhir ya di sini. Oke, warna hijau artinya naik. Oke, ini akan menjadi target hari ini ya. Dan posisinya apakah ada potensi untuk kita sell? Kita turunkan dulu time frame 4 jam. Nah, kalau untuk sell posisinya ya, dengan posisi seperti ini sih saya masih meragukan ya, dalam arti belum terjadi sesuatu yang jelas antara buyer dan seller ini mau ke arah mana gitu loh. Karena posisi terakhir low di sini dan high di sini, dan saat ini bergerak di 50%. Apalagi di hari kemarin juga sempat terjadi pembentukan candle yang tidak terlalu bagus ya kondisinya. Ini faktor karena news yang menyebabkan daripada pergerakan struktur di USD Jepang Yen tidak sebagus seperti biasanya. Ininya di situ. Jadi saya tinggal tungguin aja. Kalau kita batasin dari terdekat dan posisi saat ini ya, terdekatnya daripada posisi saat ini saya hapus dulu. Menurut saya ini, sebentar saya hapus juga. Nah, yang terdekat adalah ini. Ini aja pantau dulu ya. Yang pertama high yang di sini, nih yang menjadi titik tertingginya, level psikologi ya saya sebutnya, dan posisi selanjutnya level psikologinya adalah ini yang paling bawah. Tunggu sampai dua area ini mana dulu yang akan di breakout. Jadi kalau di breakout atas maka kecenderungannya akan naik menuju wilayah ini ya, targetnya sampai dengan sini. Tapi kalau dia turun, targetnya minimal sampai dengan area support yang terbentuk di hari kemarin di sini. Ya, mendekati high monthly sebelumnya. Oke. Saya akan pantau dulu. Yang pasti menurut saya dia akan bergerak sideways, naik turunnya seperti ini, sampai saya akan melihat di mana potensinya dia akan breakout dulu. Tapi secara keseluruhan menurut saya kecenderungannya kuat turun ya untuk market USD Jepang Yen. Jadi
Kalau nantinya tapi tetap ya, kalau dia breakout di atas daripada level psikologi 149.70, ini saya akan buy, stop loss di bawah, target minimal sampai area sini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan tungguin di mana pergerakan dia. Kalau dia breakout di bawah area 148.266, sell, stop loss di atas, target minimal sampai dengan opennya di sini ya, open yang di hari kemarin, retest dan targetnya menuju minimal aja di low weekly. Nah, gambarannya seperti ini untuk USD Jepang Yen. Oke, yang terakhir untuk market USD Swiss franc, kita lihat dulu time frame weekly seperti apa perkembangannya. Oke, ini juga yang sama ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan di minggu kemarin dan terkoreksi 50% daripada penurunan ini. Ini akan mencoba untuk menguji kuat wilayah low weekly-nya ya di minggu ini. Apakah mampu, tapi minimal dia harus menyentuh dulu high monthly sebelumnya. Kita turunkan lagi di time frame daily. Di time frame daily, nah bearish ya, ini candle bearish yang cukup kuat ya. Bearish pin bar dan kemarin terkonfirmasi koreksi. Besar kemungkinan akan mendekati minimal low di hari kemarin. Yaitu di sini saya akan tandain langsung. Ya, ini menjadi wilayah support yang terbentuk atau low di hari kemarin. Ini supportnya akan menguji kuat wilayah itu untuk hari ini. Dan sekarang kita cari titik entry yang terbaik yang bisa kita jalankan untuk bisa mendapatkan taking profit. Kita turunkan time frame 4 jam. Nah, posisinya memang betul ya, set base seperti yang saya gambarkan di di hari kemarin ya. Khususnya upload di weekly ya, weekly untuk per USD. Ini terjadi set base. Dan ada bearish engulfing dan terkonfirmasi candle warna merah, artinya kuat banget dorongan seller di sini. Adapun posisi sebelumnya juga long legs doji dan konfirmasi sempat terjadi penurunan. Ini sebenarnya potensi bagus untuk kita sell ya. Tapi sudah ketinggalan satu candle, tapi tidak apa-apa ya, kita lihat dulu nanti di 1 jam berikutnya apakah minimal terkoreksi baru dia akan turun. Dan yang pastinya masih membentuk sebuah area konsolidasi ya, dari penurunan besar kemudian terkoreksi ya, membentuk low yang semakin meninggi dan tertahan di area resisten. Besar kemungkinan akan menguji kuat supportnya. Jika mana support di sini terbreakout, maka hari ini akan melanjutkan penurunan lebih dalam lagi, bisa menuju area low weekly sampai dengan area supportnya di 0.98571. Kita time frame 1 jam dulu, kita lihat. Oke. Posisinya terlihat sideways ya. Ini sideways, jadi tetap kita akan tunggu seperti apa kondisinya. Minimal kalau nantinya dia breakout ya, minimal di area sini yang menjadi ini level psikologi kemarin yang kita gambarkan. Saya hapuskan dulu karena terbreakout tapi masih bergerak area terbatas. Adapun trendline bisa kita tarik ya dari posisi ini. Perhatikan. Kita tarik dulu trendline-nya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau nantinya di breakout tinggal kita pantau aja wilayah support terdekatnya, apakah ada pattern terbentuk atau tidak ya. Kita amati dulu posisinya saat ini untuk market USD Swiss franc. Kalau menurut saya sih seperti ini ya. Ini gambaran dari saya, dia akan balik lagi ke sini ya, sekali lagi ke sini sampai dia akan breakout ya, minimal high monthly yang dituju, retest, baru dia menuju ke wilayah low weekly. Gambarannya seperti ini. Jadi pantau sekali lagi resisten 1.00212 untuk target entry ya. Pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Kalau nantinya memang sampai high-nya ya, high kemarin sampai dengan wilayah ini. Kalau nantinya di sini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang membentuk sebuah pattern turun, baru kita bisa sell. Stop loss di atas, target minimal mendekati area low weekly 0.99185. Ini gambarannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan tentunya tonton videonya dari awal sampai akhir, semoga ada yang bisa diambil sesuatu dari kita. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya, dan bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.